Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Bagaimana nih Berita kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa. Kita bisa berjumpa siang hari ini ya Berita. Ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan semua aktivitas kita berjalan lancar. Demikian ya Berita ya. Jadi begini ya Berita. Hari ini kan Berita akan melaksanakan coaching dengan Bu Husni ya Berita ya. Iya. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan proses coaching ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan juga saya bincangkan dengan Berita. Dan nanti juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Nah, kira-kira boleh nggak nih Berita? Boleh sekali, Bu Siska. Baik, Berita, pada saat proses coaching nanti, saya akan mengamati proses coaching yang Berita laksanakan. Bagaimana nanti Berita melaksanakan proses coaching dengan coaching. Dan nanti coachingnya ini Bu Husni ya Berita ya. Ya, Bu Husni. Kira-kira diizinkan nggak nih Bu saya mengamati nanti? Diizinkan sekali, Bu. Baik Berita, nanti selama proses coaching Berita laksanakan, saya akan mengamati tentunya menggunakan rubrik penilaian ya Berita ya. Dalam rubrik penilaian coaching ini, saya akan mengamati apakah dalam proses coaching nanti Berita sudah menggunakan alur Berita dalam pelaksanaan coaching dan juga memperlihatkan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang coach. Yang kita ketahui seorang coach itu hendaknya kan memiliki 3 kompetensi ya Berita ya. Iya. Yang pertama kehadiran penuh, bagaimana coach nanti akan betul-betul ada untuk coachingnya, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan tersebut. Demikian juga dengan alur Tirta yang digunakan dalam proses coaching nantinya, dan bagaimana nanti Berita dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach sehingga coach berhasil menemukan solusi terhadap masalahnya dari stimulus dan juga pertanyaan-pertanyaan yang Berita ajukan. Nah, kira-kira sebelum saya mengamati proses coaching yang dilaksanakan, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan kepada Berita. Boleh nggak nih Berita kira-kira? Baik, begini Berita. Nanti kira-kira nih Berita, pada saat coaching dilaksanakan, kompetensi apa kira-kira yang akan Berita kembangkan nih Berita? Yang pertama, Bu Siska, mungkin kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Oh iya, baik. Berarti ada 2 nih ya Berita ya. Ada 2 kompetensi, kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Baik, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Berita, kira-kira di antara 2 kompetensi yang tadi ingin Berita kembangkan, yang mana nih kira-kira Berita yang akan menjadi spesifik yang diutamakan begitu yang akan dikembangkan? Yang lebih diutamakan yang mendengarkan aktif. Oh, yang mendengarkan aktif. Oh ya, baik. Nah, kira-kira nih Berita, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang nanti akan Berita laksanakan atau seperti apa kira-kira Berita? Indikatornya Bu Siska, nantinya coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, sehingga solusi itu bisa ditemukannya sendiri. Oke, baik Bu, terima kasih sekali atas jawaban-jawaban yang Berita sampaikan. Silakan Berita laksanakan coachingnya bersama Bu Husni ya Berita ya. Dan nanti setelah proses coaching berlangsung, kita akan berbincang-bincang lagi. Bagaimana Berita? Siap. Oke, baik. Mungkin begitu saja Berita Ya. catatan kita menjelang observasi dilaksanakan. Saya doakan semoga coachingnya nanti berjalan dengan lancar dan coach Berita nanti bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya. Demikian saja Bu Berita, terima kasih. Sama Bu. Assalamualaikum Bu Husni. Waalaikumsalam Bu Rita. Bagaimana kabarnya siang ini Bu Husni? Alhamdulillah sehat. Begini Bu Husni, kemarin nih Bu Husni ada yang mau diceritakan. Makanya kita janji sekarang di barang ini Bu Husni ya. Ya. Kira-kira apa yang akan Ibu Husni ceritakan? Ini Bu, ini kan kemarin kita sudah mengadakan ujian tengah semester. Hasilnya nampak sekali ada 2 orang siswa itu nilainya sangat tidak memuaskan. Ini juga karena dia itu kan memang hari-harian ketinggalan dalam pembelajaran karena belum bisa membaca. Jadi memang
memang dia huruf pun belum tahu. Belum tahu. Maksudnya tahu huruf cuma belum hafal semuanya. Masih ada huruf tuh yang tertinggal. Oh, berarti karena dia belum tahu huruf, jadi nilainya belum memuaskan ya Bu Ya Husni belum ya. tahu baca. Oh, belum tahu baca, Nah, berarti misalnya, belum bisa membaca- menyelesaikan soalnya Bu belum Husni ya. bisa, karena dia memang membaca tidak bisa sama sekali. Itu ya Bu Husni ya. Kira-kira Bu Husni setelah percakapan kita nanti, apa yang Bu Husni harapkan dari percakapan kita ini? Ini dari percakapan ini saya berharap nanti saya menemukan solusi bagaimana caranya agar anak murid yang berdua ini bisa kita tingkatkan kemampuan belajarnya. Tentunya di sini karena dia masih belum bisa baca, saya pengennya anak-anak ini ada solusi agar mereka bisa membaca begitu. Bu Husni ya. Ya, tadi Ibu Husni sudah bilang ada 2 orang siswa yang belum bisa membaca. Kira-kira menurut Ibu Husni apa penyebabnya tuh Bu Husni? Kalau dari apa yang sudah saya lihat 2-3 bulan ini sepertinya pertama memang mereka agak lambat belajarnya, memang tidak secepat teman-temannya. Yang kedua, di rumah pun kurang perhatian sepertinya Bu Rita. Itu ketahuannya pas misalnya kita kasih PR, Ya. sering tidak dilakukan. Walaupun itu sudah ditulis di grup, Bapak Ibu bantu ini PR-nya nanti ya malam agar dikumpul besok seperti itu. Cuma mereka masih tidak mengumpulkan. Kalau dilihat orang tuanya ada di dalam grup kan, harusnya kan mereka bisa bantu di rumah hafal anaknya walaupun cuma menyalin saja kan begitu. Ya Bu Husni ya. Oh, berarti memang tugas-tugasnya belum dikumpul ya Bu Husni. Ya kalau PR itu jangan ngumpul. Jangan. Kalau tugas harian di kelas itu memang mereka keteteran kan karena membaca, kalau tidak bisa baca kan pasti otomatis menulisnya pun kurang lama. Ya, berarti tugas-tugas yang diberikan belum ada yang selesai ya Bu Husni ya. Iya boleh dikatakan kalaupun selesai hasilnya tidak belum memuaskan. tidak memuaskan, Tidak memuaskan ya Bu tidak Husni ya. seperti yang diharapkan. Kalau menurut Ibu Husni, bagaimana idealnya siswa di kelas 2 ini untuk membaca dan menulisnya? Karena sudah kelas 2 ya Bu Rita, harusnya di kelas 2 kan mereka sudah bisa membaca dan sudah bisa menuliskan kalimat-kalimat sederhana. Jadi bukan lagi dia mengeja huruf A, B, C, nanti pas T-nya lupa apa ya, bukan begitu. Mereka harusnya sudah membaca, walaupun mungkin ada 1-2 itu anak-anak memang masih membacanya lama, belum lancar, tapi kan sudah bisa. Jadi idealnya memang sudah bisa membaca di kelas 2. Cuma anak-anak ini karena jangankan membaca, untuk mengeja huruf pun masih itu Susah saya ya, Bu, ya? susah. Jadi saya memang agak kewalahan. Seperti itu masalahnya Bu ya Bu ya. Kalau kita skalakan ya Bu ya, 1 sampai 10, kira-kira usaha Ibu untuk membuat siswa ini lancar membaca, bisa membaca tuh sudah sejauh mana ya? Kalau usaha ya Bu ya, kita kan juga hari-hari juga ada tugas di kelas, jadi mungkin bisanya saya sampai 4 atau 5. Soalnya kita juga ada murid yang lain, tidak bisa fokus ke yang 2 ini saja begitu Bu. Gitu ya Bu Husni ya. Kalau kita fokus pula ke yang 2, nanti tertinggal pula yang banyak ya Bu Husni ya. Kira-kira lagi Bu Husni, apa hambatan yang Bu Husni alami selama melakukan pembelajaran kepada siswa ini? Kalau hambatannya ini mungkin dukungan dari orang tua itu kita kan juga butuh di rumah
dia mengulang lagi apa yang sudah kita lakukan di sekolah. Misalnya di kelas, kadang sebelum istirahat saya ambil waktu 5 atau 10 menit Iya. untuk belajar mereka membaca atau menulis. Itu kadang kan nanti kan mereka kan juga butuh istirahat. Kami kebetulan ada istirahatnya 30 menit kita. Jadi kita ambil kadang 5 menit atau paling banyak 10 menit itu di rumah disuruh ulang, tahunya besok ditanya ada diulang di rumah nak, tak ada. Jadi kita harapkan di rumah juga harusnya diulang lagi begitu. Ya, Bu Husni, berarti kerja sama orang tuanya belum ya Bu Husni ya? Iya belum kerja sama orang tua. Walaupun kita tulis di bukunya, ibu tolong di rumah ulangi 5 kali. Tapi masih belum dikerjakan ya Bu Husni Iya, ya? jangankan dikerjakan, ditengok aja tidak pesan kita, walaupun udah di WA nanti difotokan, dikirim. Berarti orang tuanya belum ada perhatian mungkin ya. Mungkin sibuk itu sih. Ya Bu Husni ya. Kemudian Bu Husni kan sudah ada itu hambatannya. Kira-kira dari masalah Bu Husni yang ada ini, apa rencana Bu Husni untuk siswa ini bisa dia membaca kembali, bisa dia mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya? Itu rencana saya Bu, nanti saya mau panggil orang tuanya. Ya. Paling lama minggu depan orang tuanya ini saya panggil, mau bicara. Kalau orang tuanya bisa sendiri ini menggiatkan lagi belajar di rumah, sampai anaknya itu lebih bisa lah membaca walaupun pelan. Iya. Itu sangat bagus. Tapi kalau misalnya mereka memang tidak ada waktu, saya akan minta orang tuanya mungkin anaknya les sebulan atau 2 bulan khusus membaca saja. Soalnya kalau tidak dia akan ketinggalan sampai kelas berikutnya terus. Karena memang yang satu agak lumayan semangat belajarnya, yang satu memang tidak ada sama sekali semangat belajar. Jadi memang harus intensif. Memang harus intensif. Berarti bagus sekali apa yang Ibu Husni rencanakan ya. Mudah-mudahan kedepannya terlaksana ya Bu Husni ya. Kemudian Ibu Husni, kira-kira rencana yang Bu Husni ingin laksanakan tadi itu kapan mulai Bu Husni terapkan di sini? Kalau kalau memanggil orang tuanya kan mulai minggu depan itu ya Bu ya. Terus saya akan langsung minta orang tuanya nanyakan bisa tidak cara mereka mengawasi anak di rumah. Tentunya berbeda lagi. Itu langsung dikerjakan. Kalau belajarnya langsung, karena hari-harian kan saya juga ngasih tugas. Anaknya setiap hari harus membaca di rumah, jangan di sekolah saja, karena mungkin kalau di sekolah saja dicukupkan, kan kita sudah coba ternyata 2 bulan ini tidak bergerak. Jadi memang harus diulang lagi di rumah. Kemajuannya tidak seberapa kalau yang 2 bulan ini kan. Jadi itulah minggu depan kita mulai, kita pantau seminggu setelahnya seperti itu. Kalau tidak, kita harus kejar juga. Ternyata minggu depan enggak, gimana? Orang tuanya ke sekolah lagi atau lewat telepon saja seperti itu. Iya, ya Bu Husni ya. Berarti kita harus sering-sering mungkin berhubungan dengan orang tuanya ya Bu Husni ya. Kemudian Ibu Husni, siapa saja nantinya yang akan Bu Husni libatkan dalam melaksanakan rencana Bu Husni ini? Selain saya akan melibatkan orang tua, saya juga akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, seperti guru agama kan juga masuk di kelas 2, guru PJOK juga masuk. Mereka juga mengeluhkan kemampuan baca anak kan. Jadi kami akan kerjasama. Mungkin kan memang berbeda, tidak bisa anak ini dikasih tugas sama dengan kawannya. Untuk sementara dia tugasnya pantaran membaca sederhana dan menulis sederhana saja dahulu. Karena menjawab pun percuma, selama ini juga disuruh jawab nilainya 1 atau 0, 2 paling tinggi, 3 paling tinggi, seperti itu. Ya, berarti kita bekerja sama dengan guru bidang studi ya Bu Husni ya.
Kemudian Bu Usni, dari apa yang Bu Usni lakukan ini, kira-kira tindak lanjut Bu Usni ke depannya itu bagaimana? Itu saya akan lakukan pemantauannya secara rutin itu rencananya Bu. Jadi kita lihat perkembangannya seminggu, 2 minggu, dan sebulan. Jadi itu evaluasinya dilakukan secara intensif juga terhadap kemampuan anak. Jadi kalau misalnya sebulan tidak ada kemajuan, gimana? Tapi kalau ada kemajuan tentunya kita lanjutkan belajar seperti biasa. Itu kita mungkin saya di sekolah, orang tua di rumah. Kalau memang tidak ada kemajuan, tentunya kita panggil lagi orang tua. Mungkin memang harus apa memang dia harus les atau bagaimana, itu harus orang tua harus mengerti juga kebutuhan anaknya seperti itu Bu. Ya, seperti itu ya Bu Usni ya. Begini Bu Usni, sudah banyak nih yang kita bicarakan. Kira-kira Bu Usni, kalau menurut Bu Usni, kesimpulan dari yang kita bicarakan ini apa ya Bu Usni? Bagaimana seharusnya kita memberikan pelajaran kepada siswa? Kesimpulannya saya rasa ini untuk kegiatan anak ini dia harus latihannya lebih intensif lagi ya. Terus kalau biasanya sih saya kan ini di kelas kalau misalnya ada temannya yang duluan siap, itu kita minta temannya yang sudah siap bantu dia membaca. Kalau terus orang tuanya di rumah juga harapannya bisa ikut membantu anaknya belajar lagi. Nah, jadi itu akan kita pantau seminggu, sebulan ke depan. Bagaimana seminggu, bagaimana sebulan hasilnya. Lalu kita akan evaluasi lagi itu ke depannya rencananya. Berarti sudah mantap rencana Ibu Usni ya. Ya mudah-mudahan apa yang Bu Usni rencanakan itu terlaksana dengan baik ya Bu ya. Mudah-mudahan siswa yang 3 bulan kesininya, 3 bulan ke belakang belum bisa membaca, mudah-mudahan setelah rencana Bu Usni ini bisa dia lancar membaca kembali. Ya, mudah-mudahan Bu, harapannya. Setelah kita bertukar pikiran nih Bu Usni, bagaimana perasaan Bu Usni sekarang? Senang kayaknya sekarang ada lega saya Bu. Kemarin apa ya mau dikerjakan untuk anak-anak ini, apa yang harus saya lakukan. Kalau setelah bicara ini rasanya udah nampak jalannya, arahnya kemana, itu rasanya sudah senang Bu. Berarti sudah mulai ada titik terang ya Bu ya. Kira-kira pembicaraan kita sudah cukup ya Bu ya, atau ada lagi yang mau Ibu tanyakan? Cukup Bu. Nah, berarti kita cukupkan dulu pembicaraan kita ya Bu ya. Seandainya masih ada yang mau Ibu bicarakan, mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan peningkatan pembelajaran siswa kita. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Usni. Waalaikumsalam. Ya baik Bu Rita, bertemu lagi kita ya Bu Rita ya setelah pelaksanaan coaching tadi. Nah baik Bu Rita, kita mulai tanya-tanya sedikit ya Bu Rita terkait proses coaching tadi yang dilaksanakan. Gimana tadi kira-kira Bu Rita proses coaching yang dilaksanakan, rasanya bagaimana Bu? Ya, proses yang dia dilaksanakan Bu sudah alhamdulillah udah lancar ya Bu ya. Kemudian proses kita ataupun rasa sudah terlihat, bagaimana pemberian pertanyaan, percakapan sudah mulai terlihat. Alhamdulillah, berarti tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar Ya, begitu ya Bu Rita ya. Benar Bu Rita, tadi sesuai dengan yang saya amati selama Bu Rita melaksanakan coaching tadi dengan Bu Usni ya Bu Rita ya. Saya sudah melihat potensi mendengarkan dengan aktif seperti yang Bu Rita rencanakan, itu sudah sangat meningkat sekali. Kemudian Bu Rita juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Usni sehingga
akhirnya Bu Husni bisa mengeluarkan ide-idenya untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang beliau hadapi. Dan saya lihat tadi Bu Rita juga sudah melaksanakan coaching dengan memperhatikan alur cerita, dan prinsip kemitraan juga sebetulnya sudah terlihat tadi Bu Rita. Terlihat tadi bagaimana Bu Husni merasa nyaman sepertinya, sehingga beliau dengan gamblang bisa menjelaskan masalahnya apa, solusinya bagaimana, dan di akhir coaching tadi Bu Husni juga menjelaskan bahwasanya beliau lega ya Bu Rita, bahkan beliau menyampaikan sudah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Nah, luar biasa sekali Bu Rita dari yang sudah dilakukan. Baik Bu Rita, tadi saya sudah melihat dengan baik sekali kompetensi yang ingin dicapai untuk terlaksana ya Bu Rita. Namun tentu sebagai seseorang yang ingin terus belajar, kita ingin lebih baik selalu ke depannya Bu Rita. Nah, kira-kira Bu Rita ke depannya kompetensi yang mana lagi nih kira-kira yang Bu Rita yang ingin Bu Rita kembangkan? Untuk kedepannya ya Bu Siska, ya mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan, mungkin pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu Siska, ya, sehingga tujuan coaching kita itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian pertanyaan itu juga sesuai dengan alur cerita, sehingga bisa memaksimalkan nanti ya Bu Siska potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya. Apabila coach saya menghadapi masalah nantinya, dia bisa mencari solusi. Oke, luar biasa sekali. Jadi di sini saya menangkap bahwasannya kompetensi yang masih ingin Bu Rita kembangkan ke depannya itu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Rita ya. Mudah-mudahan ke depannya semua yang Bu Rita rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Saya berharap dan juga berdoa untuk Bu Rita semoga sukses selalu dalam menjalankan aktivitasnya di sekolah dan tentunya dalam mengembangkan teman-teman yang ada di sekolah Bu Rita. Mungkin demikian Bu Rita percakapan kita pada siang hari ini. Saya berterima kasih karena Bu Rita sudah mengizinkan saya tadi mengikuti dan membersamai pelaksanaan coaching Bu Rita dengan Bu Husni. Terima kasih kembali Bu Siska atas waktunya. Sama-sama Bu Rita, sama-sama. Bertemu lagi kita ya Bu Rita di lain kesempatan. Kita cukupkan sampai di sini mungkin Bu Rita, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.